Perkenalkan, saya Khadijah SEMAK, dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah dasar yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi akuntansi dan beberapa program studi yang terkait seperti manajemen. Mata kuliah ini dijadwalkan pada semester 1 dengan beban sebanyak 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep akuntansi, siklus akuntansi, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi pada berbagai jenis perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Penguasaan atas materi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk mempelajari bidang akuntansi lanjutan dan juga aplikasinya dengan berbagai konteks bisnis. Capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek sikap. Aspek sikap yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan juga profesi akuntan. Aspek yang kedua adalah aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan yang pertama adalah menguasai konsep teoritis tentang persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menguasai kerangka dasar penyajian dan juga penyusunan laporan keuangan. Aspek keterampilan ini yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan juga teratur. Yang kedua adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan juga menemukan kembali data untuk menjaminkan kesahihan dan mencegah plagiarisme. Yang keempat adalah aspek keterampilan khusus, di mana untuk aspek keterampilan khusus adalah mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri sesuai dengan prinsip dan juga standar akuntansi yang berlaku, SAK umum dan juga SAK ketat. Capaian pembelajaran spesifik mahasiswa. Beberapa capaian spesifik mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mengetahui posisi akun dalam setiap transaksi. Yang kedua, memahami proses pencatatan mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan juga laporan pencatatan atas laporan keuangan. Nah, serta adanya jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Yang ketiga, membedakan jenis daripada laporan keuangan pada jenis entitas seperti jasa, dagang, dan juga manufaktur. Yang keempat, mampu menyusun laporan keuangan secara utuh dan juga proses pencatatan transaksi. Yang kelima, memahami dan juga mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi. Metode pembelajaran. Metode utama yang saya gunakan dalam proses perkuliahan adalah yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua tanya jawab, yang ketiga adalah diskusi kelompok kecil atau small group discussion, yang keempat adalah praktek langsung. Nah, untuk media dan juga sumber pembelajaran adalah media yang akan saya gunakan adalah yang pertama PowerPoint, yang kedua adalah modul pembelajaran, yang ketiga adalah buku referensi akuntansi yang akan menjadi buku relevan dan juga mutakhir.
Sistem pembelajaran adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan juga proses perkuliahan dimulai dengan salam terbuka, absensi, dan juga review materi selanjutnya. Yang ketiga adalah pembahasan materi baru sesuai dengan RPS dan juga kontrak perkuliahan. Nah, untuk penilaian dan juga evaluasi, sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan yang pertama, kehadiran sebanyak 15%, yang kedua adalah tugas individu 20%, soft skill sebesar 10%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Baiklah, sebagai bagian dari laporan ini akan ditampilkan video dokumentasi proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Nah, di hari ini pertemuan pertama dan kita akan mempelajari materi terkait dengan akuntansi dan lingkungannya ya. Nah, teman-teman kan di sini secara keseluruhan adalah mahasiswa jurusan akuntansi ya, semester 1. Oke, baik kita langsung saja untuk materinya. Nah, di sini sebentar ya. Nah, untuk akuntansi lingkungan ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, dalam kategorinya, yang pertama adalah lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah kegunaan informasi bagi pemakainya. Yang ketiga adalah akuntansi dan pembukuan. Keempat adalah sistem tata buku berpasangan. Yang keempat adalah profesi akuntan. Kelima adalah spesifikasi bidang akuntansi. Yang keenam adalah etika profesi akuntan. Dan yang terakhir adalah perseroan terbatas. Baik, untuk materi kita yang pertama terkait dengan lingkungan perusahaan. Nah, teman-teman, untuk perusahaan itu sendiri, yaitu juga tidak terlepas dari akuntansi ya, karena karakteristik dari akuntansi ini memang begitu luas ya, juga masuk dalam ranah akuntansi ke perusahaan-perusahaan ya, dimana di bidang-bidang ini perusahaan-perusahaan itu sendiri ada di sekitar kita ya. Nah, terdapat beberapa perusahaan yang ada di lingkungan kita ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada berapa jenis perusahaan teman-teman yang teman-teman ketahui untuk jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur. Oke, yang kedua? Perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Oke, yang ketiga? Jasa. Perusahaan jasa. Oke, ya. Nah, itu adalah lingkungan perusahaan ya. Jadi teman-teman sendiri sudah tahu ya, untuk 3 lingkungan itu memang berhubungan sekali dengan akuntansi ya, terutama terhadap produk yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Oke, kita masuk lagi untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam perusahaan ya. Di dalam kegiatan itu sendiri, yang pertama ya, tadi juga teman-teman sudah menjelaskan 3 jenis perusahaan ya, di mana 3 jenis perusahaan itu sendiri mereka masing-masing memiliki desain produk ya, baik itu barang ataupun bentuknya jasa ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua adalah membuat produk yang efektif ya. Nah, di sini dalam hal adalah biayanya. Nah, biaya itu sendiri, produknya kan tidak mungkin setiap perusahaan itu mereka mau biayanya yang mahal tapi tidak efektif atau tidak memiliki nilai jual ya, atau keinginan untuk perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan kan nggak mungkin ya, pasti semua perusahaan ingin dapat keuntungan. Nah, dan yang ketiga adalah memasarkan produknya secara efektif kepada konsumen ya. Itu banyak cara untuk setiap perusahaan itu untuk memasarkan produknya ya, baik menggunakan
iklan ya, atau bentuknya apalagi selain daripada memasarkan produk menggunakan iklan? Teman-teman ada yang tahu? Brosur mungkin, Bu. Brosur, oke. Ada lagi? Selain daripada iklan dan juga brosur, Video promosi. ada yang tahu? Banyak ya, sebenarnya banyak sekali untuk cara perusahaan itu untuk memasarkan produk. Ya, dan itu harus kita lihat apakah efektif biayanya dan itu bisa sampai ke konsumen atau tidak. Nah, itu bentuknya dari kegiatan perusahaan. Oke, next. Selanjutnya adalah untuk menciptakan kegiatan itu sendiri ya, kegiatan perusahaan tadi. Nah, itu perusahaan itu terkait oleh beberapa pihak. Ya, nah ini kalau teman-teman lihat ya ada lingkaran dan ini ada arah panah timbal balik ya dari perusahaan itu sendiri, kemudian ada dari keseluruhan yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama adalah si pemegang saham. Pemegang saham teman-teman kita lihat di sini ada arah timbal balik ya, di mana ada kebutuhan antara si pemegang saham dengan perusahaan dan juga si perusahaan dengan si pemegang saham. Nah, kebutuhan mereka apa? Ada yang tahu kebutuhan mereka antara perusahaan dengan pemegang saham ini? Apa? Pemegang saham tahu kan teman-teman, investor? Memberikan modal, Bu. Oke, memberikan modal karena perusahaan butuh modal atas si investor, investor juga butuh perusahaan untuk meletakkan modal mereka. Begitu ya. Jadi itu adalah arah timbal balik yang di antara perusahaan dengan si pemegang saham. Oke, next ada si pemerintah. Nah, apa hubungannya perusahaan dengan pemerintah? Apa hubungannya? Perizinan. Izin. Ada lagi. Yang paling tepat itu adalah, ada yang tahu? Pajak. Ya, jadi hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah adalah pajak karena perusahaan itu harus membayar pajak dan pemerintah harus menerima ya, memberikan apa namanya itu peraturan ya atau bentuknya perlindungan dan peraturannya terhadap perusahaan-perusahaan ya. Kemudian ada kreditur. Nah, kreditur ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Kreditur misalnya kalau misalnya perusahaan ini membutuhkan dana atau misalnya kreditur nanti juga membutuhkan si perusahaan. Nah, supplier, apa hubungannya si supplier terhadap perusahaan? Ada yang tahu? Supplier itu apa? Memasok bahan, Bu. Bahan Memasuk baku. bahan baku. Kita balik lagi tadi kita punya perusahaan apa? Manufaktur. Perusahaan apa? Dagang. Nah, perusahaan jasa. Supplier ini adalah mereka memberikan produk ya terhadap kita kebutuhannya. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan dan perusahaan manufaktur misalnya butuhnya bahan baku, ya kita akan langsung ke suppliernya. Atau kita pengen beli barang bentuknya perusahaan dagang, ya kita membelinya ke supplier dan supplier juga akan membutuhkan kita untuk memasarkan produk mereka, gitu ya di supplier. Nah, serikat kerja, atau ini bisa berhubungan dengan perusahaan kah? Pekerja ya, ini pekerja. Ya, jadi kalau pekerja itu juga berhubungan dengan perusahaan dan calon investor juga membutuhkan perusahaan. Ya butuhnya apa kalau calon investor? Kalau pemegang saham kan sudah investor ya. Kalau calon investor mereka butuh apa dari perusahaan? Informasi. Laporan keuangan. Ya, bentuknya laporan keuangan tapi dikemas dalam bentuk informasi. Ya, jadi informasi akan diberikan oleh perusahaan kepada calon investor. Jadi kalau teman-teman sebagai calon investor nih pengen invest ke perusahaan, ya teman-teman nggak mungkin langsung invest ya. Teman-teman pasti pengen cari tahu dulu perusahaan ini punya laba yang bagus atau tidak, atau punya keuntungan atau kerugian atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, ya otomatis kan kita pengen dapat fee dong, atau keuntungan yang berlebih atas invest yang akan kita letakkan ke perusahaan tersebut. Ya, makanya calon investor itu juga membutuhkan data atau informasi
dengan perusahaan tersebut ya untuk menanamkan dananya sebelum mereka menanamkan modalnya. Ya, itu seperti itu. Nah, konsep ini sudah paham ya, teman-teman, sebelum kita lanjut? Oke. Paham. Eh, Iya, Next. Bu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk kegunaan informasi bagi pemakainya. Nah, tadi kan sudah dalam bentuk arah timbal balik. Nah, sekarang kita lihat informasi keuangan tadi akan kita buat dalam dua versi. Yang pertama adalah eksternal dan juga internal perusahaan. Nah, masing-masing dari internal dan juga eksternal ini, mereka membutuhkan informasi keuangan terkait perusahaan itu. Ya, kalau internal, kita lihat ya di sini internal ada direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, dan lain-lain. Mereka adalah pihak internal dari perusahaan. Nah, sekarang saya tanya, ini ada karyawan, teman-teman kan sebagian sudah pada kerja ya. Nah, sekarang saya tanya, karyawan itu mereka butuh informasi keuangan itu untuk apa? Untuk gaji mereka, Bu, apakah sesuai? Ada lagi? Melihat gajinya ya, atau apa lagi? Ada lagi mungkin? Untuk melihat kondisi perusahaan, kalau oh ini perusahaannya lagi bagus, eh, kemungkinan gaji akan naik. Atau Oh gitu, mungkin oke. sebaliknya, Jadi Bu. kita melihat, Ya. meramalkan ya jadinya ya, meramal Iya. ya. Oke, selanjutnya ada lagi kah? Kalau teman-teman Mungkin sebagai karyawan, teman-teman butuh informasi keuangan kah atau cuek-cuek aja? Mungkin berkaitan dengan PHK, Bu. PHK. Oke ya, jadi jawaban teman-teman ini bagus. Ya, semuanya itu berhubungan sekali dengan alasan setiap karyawan kenapa mereka harus butuh informasi keuangan tadi. Ya, salah satunya dari PHK, gaji dan sebagainya. Ya, karena apa? Kita karyawan jangan masuk kerja habis itu pulang. Ya, jadi kita harus tahu nih perusahaan ini lagi bagus-bagus atau lagi tidak baik-baik saja. Ya, dengan cara apa? Kita dengan informasi keuangan tadi, ya. Jadi kalau misalnya keuangannya bagus, wah kemungkinan kita nanti naik gaji kata teman-teman ya. Pasti kemungkinan naik gaji ya kan. Nah, seperti itu atau kalau misalnya perusahaannya lagi tidak baik-baik aja, kemungkinan di PHK pasti ada. Ya, karena apa? Kalau misalnya gajinya bukan, kalau misalnya nanti keuangan mereka rendah dan kemungkinan karyawannya masih banyak, ya mereka akan mengurangi karyawan dengan cara PHK tadi ya, kan mungkin ya mereka kan sudah minus gitu ya. Itu informasi keuangan, makanya teman-teman kalau sebagai karyawan juga butuh informasi keuangan. Nah, kemudian sebelahnya adalah pihak eksternal. Nah, pihak eksternal tadi yang sudah kita jelaskan, kita sampaikan ya dalam bentuk apa bundaran tadi ya, ada kreditur, pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier dan lain-lain. Nah, itu teman-teman juga sudah paham ya terkait dengan itu. Oke. Next kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Nah, ini ada akuntansi dan pembukuan. Oke. Akuntansi dan pembukuan itu ya, ada bedanya nggak? Apa beda akuntansi dan juga apa bedanya pembukuan? Ya, sedangkan kalau dilihat akuntansi dan pembukuan ini adalah salah satu yang selalu terikat, ya kan? Yang selalu berhubungan. Pembukuan itu apa, teman-teman? Kalau misalnya biasa teman-teman mengerjakan eh, apa namanya laporan keuangan itu bentuknya bentuk pembukuan kah atau di akuntansinya kah? Apa itu pembukuan? pencatatan, Bu. Pencatatan ya. Sedangkan kalau di akuntansi itu akan merangkup semuanya. Jadi bukan hanya mencatat ya. Teman-teman harus tahu konsep akuntansi ya. Endingnya kan nanti laporan keuangan ya. Kita mencatat, kemudian apalagi menjurnal, mengidentifikasi ya kan. Kemudian apalagi memposting ya kan, menjurnal dan akhirnya ending dari akuntansi itu sendiri adalah membuat laporan keuangan. Ya, itu bedanya dengan si pembukuan karena pembukuan ini hanya mencatat saja, mencatat setiap transaksi. Ya, transaksi-transaksi akan dicatat, sedangkan di akuntansi dia bukan hanya mencatat tapi lebih kategorinya lebih lengkap. Ya, itu seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah sistem tata buku berpasangan. Ya,
akuntansi tidak lari dengan namanya debit dan kredit, ya itu harus ada dan saling berpasangan, ya selalu ada debit dan selalu ada kredit dan selalu seimbang. Ya, makanya kalau misalnya di akuntansi kita harus bikin laporan keuangan harus seimbang tuh antara neracanya, ya kan, kiri dan kanannya, ya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk ini, ya ini bisa dilihat ya teman-teman, ada jenis beberapa akun, ada aset, ada utang, ada modal, pendapatan, beban, ada prive ya. Nah, ini kalau kalau teman-teman nanti kita akan masuk pembelajaran selanjutnya itu terkait dengan persamaan akuntansi, kita akan masuk ke sana untuk bagian ini ya, ada bertambah dan ada berkurang, ada saldo. Nah, ini kalau di dalam laporan keuangan kita harus paham konsep ini ya, untuk konsep ini kita harus paham, kalau enggak nanti kita akan membuat laporan keuangan tapi tidak seimbang ya. Karena apa? Aset di mana posisinya, kewajiban di mana posisinya, modal di mana posisinya, dan itu ada bertambah dan berkurangnya di posisi yang berbeda ya, ada debit dan kreditnya. Nah, konsep ini harus teman-teman pahami untuk tata buku berpasangan ya, atau dia memang harus ada debit dan ada kreditnya. Ya, tidak bisa debit-debit aja tapi tidak ada kreditnya. Nah, seperti itu ya. Oke, next ada profesi akuntan. Ya, kalau misalnya dikaitkan lagi dengan profesi akuntan, ya setiap perusahaan itu butuh dengan profesi akuntan ini. Ya, di mana setiap profesi akuntan itu bisa tersebar di mana-mana, di perusahaan manufaktur kah dia, perusahaan jasa kah dia, atau perusahaan dagang kah dia. Nah, itu pasti ada. Ya, apalagi di sini ada akuntan-akuntan tersendiri yang bekerja di internal perusahaan. Contohnya, akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, ada internal auditor, ada sistem akuntansi, anggaran, pajak ya. Mereka punya tugas yang berbeda. Kalau keuangan apa, pajak apa ya kan. Nah, untuk auditor itu apa. Nah, itu di perusahaan sendiri ya, akuntan perusahaan. Karena kalau untuk akuntan publik itu akan berbeda lagi konsepnya. Nah, kalau akuntan publik, mereka di mana posisinya? Mereka bekerja di mana? Di mana akuntan publik itu bekerjanya mereka? Ayo. Ya, di sini kalau kita lihat ya, mereka itu bekerja sebagai pihak yang membutuhkan jasa dalam memeriksa dan menilai kewajaran daripada laporan keuangan perusahaan. Ya, atau bisa disebut kayak auditor ya. Mereka menilai bagaimana dari laporan keuangannya mereka wajar apa enggak ya, kemudian diberikan opini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini berarti mereka yang bekerja di dalam ruang lingkup pemerintah. Ya, mereka ruang lingkup pemerintah, mereka mengamankan kepentingan pemerintah. Nah, pokoknya sini dalam ruang lingkup kerjanya mereka hanya spesifik di pemerintah. Ya, dan itu butuh juga seorang akuntan. Dan yang terakhir, nah ini yang biasanya sama dengan saya nih, ya, akuntan pendidik. Ya, akuntan pendidik itu apa? Membimbing, melatih, mengarahkan ya, dalam itu bentuknya mengabdikan diri ke institusi ya, dan itu mempersiapkan bagaimana si pendidik-pendidik ini nanti akan lahir dengan profesi yang bisa nanti endingnya teman-teman akan mendapatkan gelar SAK gitu ya. Itu sebagai dosen ya, seperti itu. Oke, next kita masuk ke bidang spesifikasi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa bidang spesifik akuntansi. Ya, bidang-bidang ini biasanya nanti akan teman-teman pelajari di setiap mata kuliah. Nanti ada, ya, ada mata kuliah akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, auditing, pajak, SIA, ya, dan lain-lain. Dan itu biasanya akan muncul ketika teman-teman naik semester, akan meningkat, mata kuliahnya juga makin tinggi, dan semua mata kuliah yang berhubungan dengan akuntansi pasti akan teman-teman pelajari. Ya, ini secara spesifik aja, tapi nanti secara lebih luasnya akan ada di setiap teman-teman perkuliahannya, ya. Kayak etika profesi di sini ada banyak ya, etika profesi di mana setiap profesi itu pasti memiliki kode etik ya.
Sama juga akuntan juga mereka punya kode etik ya. Teman-teman sebagai mahasiswa juga punya kode etik ya. Nah, kode etik terhadap teman, terhadap dosen ya, dan lain-lain. Nah, akuntan juga punya kode etik ya. Salah satunya adalah gimana? Hampir sama ya dengan kode etik seperti biasa, mereka harus mengikuti peraturan, kemudian mempertahankan integritasnya, melaksanakan tugasnya, ya. Kemudian mereka juga harus memiliki standar profesional, ya, dan meningkatkan tingkat profesional mereka, ya, terhadap tugasnya, kemudian menjaga kerahasiaannya, ya, terhadap informasi terhadap tugasnya. Jadi kalau teman-teman kerja di bagian keuangan ya harus dijaga informasi di keuangan ya, jangan tiba-tiba nanti bocor ya sampai kemana-mana informasi keuangannya bahwa keuangan perusahaan tadi ternyata lagi ngedon ya. Nah itu tidak boleh karena kita sebagai akuntan harus menjaga rahasia ya. Dan ada tanggung jawab dan itu yang terakhir ya, yang terakhir ada tanggung jawab. Nah itu tanggung jawab kita terhadap pekerjaan ya. Nah kalau teman-teman kan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk materi yang sudah saya sampaikan sebelum kita akhiri dari pertemuan kita hari ini?